Oke. Ya, selamat datang di Off the Record. Ini adalah episode pertama. Harusnya mungkin ini jadi episode ketiga, tapi nggak penting sih sebenarnya. Kalau di YouTube itu nggak penting episode berapa. Jadi ini nama episodenya sekarang episode Lawrence Samantha. Lawrence Samantha ini adalah teman SMA gua, kolega SMA gua. Pokoknya intinya kita SMA dulu nggak kenal lah, cuman tahu. Kita sama-sama sibuk, Po. Iya, dari kecil tuh kita udah sibuk soalnya. Iya. Living life. Iya, kita cari schedule-nya nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemunya sekarang. Belasan tahun kemudian. Sure. Nah, si Olen ini adalah CEO-nya Nobi. Kalau lu nggak tahu Nobi itu apa, mungkin kebayangnya langsung Nobi Nobita gitu kan. Daripada gue yang ngejelasin kan kurang afdol. Jadi lo jelasin dah coba ke penonton, ke gue nggak tahu sih, gue belum ada sebutan. Pokoknya buat yang nonton ini jelasin lah. Kalau misalnya lu ketemu sama orang yang nggak tahu Nobi nih di lift, terus lu mencet lantai 15, dia mencet lantai 10, berarti lu punya waktu, taruhlah kalau satu lantai 2 detik, 20 detikan lah untuk jelasin Nobi itu apa sebelum dia keluar. Go. Lu punya Bitcoin nggak? Kalau lu punya, taruh di Nobi. Kita bisa kembangin gitu. Kita bisa nge-manage lah gitu Bitcoin punya lu. Oke. Itu 8 detik sih. 8 detik. Ya, oke. Sisanya kalau di lift tuh sisanya adalah untuk tukar informasi. Soalnya iya benar. Tukar kartu nama ya. Tukar kartu nama. Kalau gue jawab, saya nggak tahu Bitcoin. Tapi saya tertarik. Oke. Then you're missing out. Dan kartu nama juga. Simple. Lo, ya, realistiknya kan gitu kan. Benar. Tapi gue sekarang punya pertanyaan nih. Lu kan kenapa lu pilih nama Nobi gitu? Soalnya kan seperti yang gue bilang tadi, orang Indonesia, terutama yang angkatannya kita ya, mungkin yang angkatan bawah-bawah udah nggak tahu sih Nobi Nobita apa. Tapi kan angkatannya kita kan pasti mereka mikirnya, oh Nobi itu Nobita gitu. Kenapa lu pilih namanya Nobi gitu? Lu tau nggak Nobi itu artinya apa? Anak malas. Oke. Namanya anak itu kan pasti dikasih nama yang bagus kan. Oke. Supaya ada mimpi, ada harapan kan buat anak itu. Iya betul. Oke, jadi Nobi itu artinya grow. Oh. Tumbuh, berkembang. Iya. Jadi sebenarnya nama Nobita itu tujuannya supaya ini anak bisa berkembang, grow. Nggak dapat nol terus. Nggak dapat nol terus gitu. Dan memang story-nya selalu gitu kan. Iya. Tapi lu tahu, bentar. Lu milih namanya itu prosesnya grow dulu, terus cari terjemahan Jepangnya dan ternyata Nobi. Atau lu tahu dulu kalau Nobita itu artinya berkembang, terus lu ini gue bikin jadi nama company deh. A little bit of both lah ya sebenarnya. Oh, jadi lu tahu, jadi lu tuh seniat itu sampai nyari arti namanya Nobita. Gua nggak pernah loh seumur hidup gua nonton Doraemon, terus gua penasaran arti namanya Nobita apa ya, gua nggak pernah sih. Nama kan macam-macam gitu. Tapi kalau apalagi kalau bahasa Jepang, bahasa Mandarin gitu kan semua nama ada artinya kan. Iya betul. Gitu. Nama Mandarin lu artinya apa? Mandarin gua. Lu lupa lagi. Gue sebenarnya nggak punya nama Mandarin. Oh, lu nggak punya? Gue nggak punya Chinese name. Oh, gue ada sih. Lu ada? Yang ngasih itu apa? Ini. Grandpa kan? Kakek gue iya. Kan? Yang ngasih kakek. Iya. Waktu gue lahir gue udah nggak ketemu grandpa gue. Gitu. Terus udahlah. Kayaknya di skip. Gue punya artinya namanya ini sih. Ada 2 arti. Gue nggak tahu yang bener yang mana. Karena grandpa gue juga udah nggak ada kan, jadi gue nggak bisa confirm. Yang satu prajurit yang jujur, and then yang satu lagi precious treasure, jadi harta karun yang berharga. Lu kalau ada 2 itu lu pilih yang mana? Prajurit jujur atau precious treasure? Kayaknya gue tahu nih. Setahu gue ya, tapi yang prajurit jujur ini pun ambigu karena jujurnya ini tuh bukan honesty tapi truthful. Oh, jadi kan beda kan, truthful sama honesty beda kan. Jadi mungkin truthful soldier gue. Tapi gue milih itu sih. Lu milih itu daripada precious treasure. You sure?
bukan nggak. Karena itu kan berarti nama kan harapan kan. Itu jadi Iya. dia berharap saya ini menjadi orang yang truthful, apa Oke. adanya kan. Truthful tuh apa adanya kan. Apa yang Oke. dalam hati dikeluarkan. Nah, Oke. Dan kalau itu boleh. itu gue lumayan gitu ya kan. Gue lumayan Iya. gitu kan. Boleh lah, ada lah. Iya kan. Gitu. Treasure-nya juga ada sih. Pressure-nya juga ada. Ya udahlah. Itulah kalau siang mungkin itu, kalau malam itu. Boleh. Oke, kita off track. Tadi lu sempat nyinggung soal Bitcoin ya. Jadi kalau lu nyinggung soal Bitcoin segala macam, tentu ada sedikit banyak dorongan dari rasa suka sama Bitcoinnya itu untuk membentuk Iya. Nobi kan. Karena ini Nobi lu foundernya kan, lu bukan Iya. ditarik kerja sama Nobi, tapi lu yang Iya. mendirikan kan. Iya, anak gua tuh. Iya, anak lu kan. Jadi Iya. gimana sih sebenarnya hubungan lu sama Bitcoin itu? Gua demen banget sih sama Bitcoin. Gue bilang itu kayak invention 100 tahun tuh, kayak ini bener-bener kayak one of the most important invention lah. Bitcoinnya atau ininya, blockchainnya? Kalau lu ngomongin blockchain, tapi lu nge-skip Bitcoinnya, itu Oh, iya, nggak bisa ya? Nggak bisa. Iya betul. Nggak bisa. Iya, oke. Bitcoin itu bisa, gue demen banget Bitcoin soalnya itu kayak bikin gue mikir gitu. Kalau lu kan tahu duit kan, maksudnya duit yang sekarang kita Iya, pegang, fisik, atau uang fisik, itu iya. gitu, dengan semua keunikannya, keterbatasannya gitu. Dan gue ngeliat Bitcoin itu kayak oke, semua yang ada itu ternyata bisa dalam bentuk digital dan unik gitu. Maksudnya kayak lu pegang satu, gue punya Bitcoin itu nggak ada duanya di tempat lain gitu. Padahal ini digital, padahal kan kalau lu ngomongin di kayak yang digital itu kan biasanya lu bisa copy gitu. Kayak Iya, misalnya lu betul. copy file gitu. Lu biasa kan lu bisa di-share gitu. Iya. Lu ada film atau lu ada apalah gitu. Gua dokumen. nggak pernah sih, tapi kopi film gitu itu kan nggak boleh loh. Oh gitu. Itu kan ilegal. Oh gitu. Oke. Enggak, bukan film-film ilegal gitu. Ini Oke. mungkin File. file. Paper. Itu juga ilegal. Oh, itu nggak ilegal. Loh, enggak, maksudnya gua ngirim ke teman sekelompok gua Oke. ngirim presentation gua gitu kan. Oke, intinya gitu. Jangan terlalu banyak di sini topiknya. Terus digital, balik Iya. itu uang digital. Iya, gitu. Tapi memang itu menurut gue salah satu kesulitan orang-orang untuk menerima konsep itu adalah karena digitalnya itu sendiri sih. Iya. Lu kalau Kayak- ngomongin digital kan udah langsung asumsinya kalau digital tuh nggak spesial, bisa di copy, Benar, nggak dan- unik gitu. Dan nggak ada wujudnya gitu Nggak kan. ada wujudnya gitu. Jadi boleh dibilang memang dari dulu impian lu adalah mendirikan perusahaan yang ada hubungannya sama Bitcoin ini. Kalau dibilang dari dulu mimpinya itu mungkin enggak ya gitu. Soalnya itu kan semuanya beranjak dari kayak gue kebetulan udah beberapa kali bikin Company. bikin startup kan gitu, dan semuanya punya misi sendiri-sendiri gitu. Iya. Kalau Nobi ini misinya untuk ngebantu orang nge-grow Bitcoinnya Crypto. mereka, Bitcoin kriptonya mereka gitu, Iya. untuk ngebantu orang yang malas trading, ngebantu orang yang bingung nyimpen Bitcoinnya gimana. Itu gitu. saya semua itu. Ya. Ini. Iya kan gitu. Iya. Nah itu. Tapi sebenarnya ya semuanya berawal dari lu sukanya apa, terus di situ ada problem, terus lu coba solve itu atau cari solusinya apa. Kalau ternyata nggak ada solusinya atau solusinya masih lu anggap kurang sempurna, ya maybe lu bisa bikin itu gitu. Ceritanya kan selalu gitu. Aduh, nggak orang males trading gitu. Solusinya apa? Solusinya ada ini gitu. Ya, solusinya oke mungkin bisa titipin ke orang gitu. Tapi orang-orang bisa dipercaya apa enggak? Oh. Gitu. Nah, Tapi kalau Nobi bisa dipercaya. ya, ini perusahaan men yang kita lakuin Iya. profesional. Iya, betul. Gitu. I see. Tapi kan kalau tadi lu kan sempat bilang passion lu apa, kesukaan lu apa, Iya. and then dari situ lu cari problemnya, pengembangannya apa. Berarti basically kan dari dulu kalau gue lihat lu ya, jalan hidup lu kan memang selalu lurus nih. Maksudnya bukan konteks lu pria baik-baik atau pria nakal ya.
Kalau itu kan udah kelihatan. Udah kelihatan. Pasti ya. baik ya. Orang gue lihat lu SMA gue belum kenal, gue juga tahu ini orang baik-baik nih. Makanya enggak gue ajak ngomong. Gitu ya. Makanya jadwalnya nggak pernah ketemu. Iya, jadwalnya nggak pernah ketemu. Waduh. Aduh, males lah. Jadi kan lu lurus-lurus nih, nggak cuma kerja deh. Oke. Lu dari SMA juga lu ngambilnya kelas IPA, jurusannya IPA, and then lu kuliahnya computer science, and then lu kerjanya semua di teknologi juga kan. Lu sebelum ini di Indosystem yang of course lah itu dari namanya aja ketahuan kalau itu kan IT gitu kan. And then ada di Isolutech lah, ada di e-event lah, terus lu software developer segala macam, pernah kerja di BitTorrent juga ya kan. Tapi sebelum kita lanjut nih ngomongin soal passion segala macam, gue penasaran sama BitTorrent ini sih. Lo kayak lu di BitTorrent kerjanya gimana sih? Terus kalau lu tertarik di situ tuh gimana sih? Soalnya BitTorrent itu kan saya juga sering pakai ya, dan itu sangat membantu saya gitu. Gue nonton film sepanjang hari po dulu kalau di sana. Kalau di situ Enggak ada. ada memancing saya ya. Tapi gua nggak pakai BitTorrent buat download film-film loh. Oh, oke. Saya menggunakan BitTorrent sesuai dengan apa yang tujuan BitTorrent itu diciptakan. Ya itu. Ya file transfer gitu. Oke, file Tapi transfer. bukan film. Oke. Dokumen ya, dokumen. Dokumen dan software. Oke. Iya, iya. Sure. Ya. Oke, jangan lama-lama di situ nanti ketahuan. Ketahuan apa? Tapi nggak ada yang perlu diketahuan ini ya. Jadi BitTorrent tuh kayak browser, Po. Jadi kita bikin software. Software BitTorrent itu bisa dipakai untuk apapun, gitu. Bisa untuk distribusi file-file besar kan, mau misalnya katakanlah itu untuk file Linux lah, atau mungkin itu untuk file gambar yang luar biasa besar, video yang luar biasa besar, yang butuh distribusi ke banyak orang, gitu. Tapi soal kalau misalnya pertanyaannya ini semuanya ilegal atau legal, ya tergantung gitu. Sih sama kayak browser kan, gitu. Browser mau bisa dipakai untuk yang kejahatan, tapi juga banyak banget yang dipakai untuk kebaikan juga gitu. Tergantung yang make kan intinya. Tergantung yang make. Jadi itu cuman alat. Iya, kita alat dan kita fokus di situ. Kita bikin software BitTorrent yang paling bagus. Tapi apakah pihak-pihak berwenang di sana, pihak-pihak berwajib di sana itu meneror BitTorrent nggak sih? Kayak bayangan gue, saya kalau di Indonesia kan yang diserang kayak BitTorrent-nya kan, bukan orang-orang yang menggunakan dengan cara yang salah kan. Nah kalau di sana kayak gitu nggak? Enggak sih, setahu kita ya. Maksudnya waktu maksudnya ya mereka paling kalau misalnya ada pertanyaan, pihak berwenang bakal tanya ke kita, minta informasi ke kita gitu. Tapi karena kita fokus di softwarenya, dan softwarenya kita itu sebenarnya untuk distribusi kan, dan itu decentralized banget. Jadi sebenarnya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Kalian juga nggak tahu soalnya ini berapa yang download ini. Gitu ya. Pasti. Tapi kalau misalnya mereka mungkin minta bantuan gitu untuk ngemonitor atau mereka butuh apa, ya kita bisa bantu gitu. Tapi sebenarnya mereka juga jago kan untuk kayak gitu-gitu. Iya, kalau di film-film sih, gue belum punya pengalaman yang aslinya sejago apa. Baik, berarti ada anak baik ya. Saya anak baik, walaupun tidak sebaik Anda begitu. Bagus lah, let's keep it that way ya. Keep it that way. Nah, lanjut deh sekarang. Ini kita sampai di topik utama yang gue pengen tanya sama Olen ini, kayak gue pengen tanya rahasia lu apa supaya lu bener-bener terfokus sama passion lu gitu loh. Karena sekarang kan banyak orang-orang yang dia waktu kecil mungkin bukan waktu kecil ya. Ya dia mungkin waktu kuliah jurusannya teknik pangan. Terus waktu dia lulus, dia kerjanya jauh berbeda. Terus dia kuliah jurusannya teknik industri. Terus waktu lulus dia jadi guru TK. Nah kan jadi sementara hal itu tidak saya temukan di hidup Anda. Oh gitu. Lurus-lurus aja dari jurusan IPA, computer science, kerjanya di Bitcoin tadi termasuk BitTorrent, terus Bitcoin, terus ini kayak selalu di situ aja. Maksudnya lu gimana lu tahu sih lu memang nggak pernah tergoda gitu sama jenis pekerjaan yang lain? Ya mau jadi
penyiar radio. Iya misalnya, atau lu suka foto kan, lu Iya. misalnya mungkin tergoda buat jadi fotografer atau tergoda buat, Iya. oh iya, ya udah silahkan, apa Ya, gimana? kalau kalau maksudnya kalau ditanya ya gitu, apakah orang itu selalu berubah-ubah gitu ya? Rasanya ya tergantung ya gitu. Kalau buat gua emang kebetulan lurus. Rahasianya apa? Ya mungkin ada faktor satu, emang gue emang demen ya gitu. Jadi emang dari kecil gue emang paling demen sama teknologi gitu. Kemudian waktu itu sih SMP lah, itu exposure pertama gua sama yang namanya programming gitu. Dan dari situ gua ngeliat kayak gila, ini pakai apa, programming ini bikin gua bisa make so many different things gitu. Gitu, dan gua nggak perlu butuh alat-alat yang aneh-aneh, karena ya udah alatnya yang sama, komputer yang satu ini dipakai bisa untuk bikin macam-macam gitu. Itu yang pertamanya sih, itu cerita pertamanya gimana gue bisa jatuh cinta sama yang namanya programming gitu. Dan dari situ sih ya cuma tinggal tarik ke belakang gitu, apakah gue menemukan sesuatu yang lebih menarik lagi, dan jawabannya ya ada banyak. Tadi tanya misalnya kayak fotografi gitu kan gitu. Cuman mungkin kalau gue ngelihatnya kayak oke, gue nemu yang lain nih. Mungkin karena gue udah jatuh cinta sama programmingnya, mungkin dulu saya kepikiran gue bisa gue bisa menemukan solusi apa ya di program di fotografi ini yang bisa gue temukan solusinya dengan programming gitu. Jadi kayak misalnya apakah gue bisa bikin, kan startup fotografi itu misalnya kayak Instagram tuh startup fotografi kan? Iya betul. Gitu. Instagram, VSCO ya. Visco. Udah. Iya. Ya, Visco itu kan Iya. startup fotografi, 500px. Dulu ada yang namanya Picasa. Ya, pasti ingat ya Picasa. Picasa, ini photogrid. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin sekarang IMGUR tuh, yang untuk sharing file, sharing gambar gitu. Itu kan banyak banget gitu. Nah, mungkin pertanyaan gue lebih ke arah kayak gitu sih dulu. Gimana itu mungkin bisa gue combine gitu, passion gue menjadi sesuatu yang unik gitu, karena gue tahu gue suka dua-duanya gitu. Mungkin gue bisa build something di situ gitu. Nah, itu yang mungkin perlu dicari aja sih gitu, yang itu gimana ya gitu. Kalau ada problem, solusinya apa gitu, dan itu mungkin lu bisa jadi satu-satunya yang bisa nge-solve itu karena lu punya kombinasi yang sesuai. Oke, jadi kalau gue boleh mengambil kesimpulannya, cara untuk membuat supaya passionmu itu menjadi mata pencaharian atau bisa menghasilkan adalah dengan cara itu tadi ya, mencari problem di bidangnya passion yang lu suka, dan kalau lu bisa nge-solve itu bisa jadi something kan berarti. Bisa jadi something, lu bisa berkontribusi kan gitu. Kalau misalnya lu menemukan problem, terus mungkin solusinya kayak ini solusinya kok jelek banget sih gitu. Lu pernah nggak nemu yang kayak gitu, kayak misalnya kayak ada problem gitu terus habis itu kayak solusinya aduh, atau mungkin kayak di Indonesia kok nggak ada kayak gini ya gitu, nggak ada yang kepikiran sih gitu. Oh iya, Ya itu mungkin bisa jadi. saya dulu punya solusi itu, Apa? tapi kalah cepat sama Nadim ya, jadi Gojek. Jadi itu idenya saya tuh sebenarnya, Gojek itu, tapi ya gitu ya, kalau cuma ngide kan semua orang bisa ya. Idea is cheap. Idea is cheap. Apa lanjutannya? Execution apa? Execution is king. Execution is king ya. Itu dulu saya juga punya ide. Kayak aduh, coba kalau kita punya komputer yang ada kameranya, terus bisa kecil dimasukin ke kantong gitu ya. Tapi saya kalah cepat sama Steve Jobs. Oke. Nah itu kayak lu passionnya lu gak cukup tuh cuman nemu problemnya. Lu juga harus bisa tahu solusinya, dan lu mungkin skill setnya harus pas juga di situ. Gitu. Nah itu yang bisa dicari sih. Mungkin lu kurang passionate di situ. Gitu ya. Aduh, lu jangan gitu dong. Gue tuh dari dulu selalu ngerasa kayak gitu tau. Oh ya? Gue kayak passion ini, terus setelah beberapa saat ya udah passionnya hilang aja. Terus gue ganti yang lain. Terus setelah beberapa saat ya udah passionnya hilang aja. Kayak ini gue sekarang lari nih passionnya kan. Tapi udah 2 bulan ini ya hilang aja passionnya. Bukan berarti gue terus nggak lari, tapi udah kayak rasanya udah beda gitu loh.
kayak lu kalau jatuh cinta sama orang. Jadi ini kayak lu udah Hambar nih. kayak cuma jadi rutinitas gitu loh. Oke. Tapi masih lebih suka lari kan daripada naik sepeda. Iya, naik sepeda gue nggak tertarik sama sekali sih. Oke. Trauma soalnya waktu kecil gue naik sepeda kan ditabrak angkot men. Abis itu gue udah trauma. Udah gitu yang salah angkotnya, gue dikata-katain nama angkotnya lagi. Terus sejak hari itu saya tidak pernah naik sepeda. Trauma men. Trauma. Jadi intinya harus nyari passion dong. Tapi cara mencari passion itu gimana sih lo? Nggak melulu semua yang lo suka adalah passion lo kan. Kasih 3 lah minimal. 3. 3 magic number. Untuk apa? Menemukan passionnya. Enggak, untuk semua hal 3 hal itu pas. Kalau 2 kedikitan. Oke. Kalau 4 udah ketahuan yang 4 ini cuma cari-cari doang. Tapi kalau lu 3 itu pas. Oke. 1 konsisten. 2 skill. Ya realistik dong gitu. Kalau misalnya lu demen tapi you're not good at it. Gitu. Iya. Itu susah juga. Iya, itu betul. susah juga. Itu mungkin jadinya hobi nanti. Oke, iya. Terus 3 you won't feel tired doing it. Oke. Tapi nggak bisa dong kalau lu lari kan lu pasti capek. Ya itu susah sih. Enggak, maksudnya tirednya bukan tired Jenuh. jenuh. Oke, jadi konsisten, skill, tidak jenuh. Ya, tidak jenuh. Karena kamu waktu ngelakuin itu mungkin kayak something yang kayak Nggak itu berasa. Nggak berasa, ini bukan kerja lah. Itu mungkin juga iya. satu indikatornya lah gitu. Kalau lu ngelakuin itu dan lu ngerasa kayak aduh ini kerjaan banget sih gitu. PR banget sih ini. PR banget gitu. Oke lo itu gue manggil dia kadang lo kadang Olen jadi ya diiyain aja ya. Jadi lo di sosial media ini kan sekarang bisa dibilang semua itu bisa diakses di situ. Ya. Tapi kadang kita tidak punya kesempatan untuk menjelaskan konteks atau apa maksud dari cuitan kita. Tweetan, oke. Bisa di Twitter bisa nih. Jadi sekarang saya memberikan kesempatan kepada Anda untuk mengkampanyekan atau menjelaskan isi tweet Anda pada tanggal 7 April tahun 2020. Oke, April, PSBB dong. Ya, gue bacain. Bapak Ibu Kementerian LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kondisi udara sekarang cocok dijadikan rujukan dan target untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Demi paru-paru dan sinus warga Indonesia yang bahagia, #udara segar Indonesia. Ya itu maksudnya buat gua sih. Kan sinus, paru-paru, gua bilang kesehatan pernafasan itu penting ya. Gitu. Mungkin kalau sekarang mungkin banyak ya yang apalagi dengan corona itu sekarang kita takut kalau kesehatan paru-paru kita gimana gitu. Orang bilang kalau misalnya kena COVID itu nanti bisa paru-parunya bisa selamanya berkurang kapasitasnya gitu segala macam gitu. Padahal kalau nggak ada COVID pun sebenarnya kesehatan paru-paru kita tuh juga berkurang kalau polusinya parah. Dan gua ngerasa kemarin nih waktu bulan April itu waktu gua tweet waktu PSBB lah. Itu kan waktu itu PSBB awal-awalnya tuh bulan April tuh. Itu masih berasa sepi banget sih memang. Sepi banget gitu. Dan ada hari-hari di mana kayaknya itu kayak waktu itu gue bisa lihat sampai Gunung Salak. Gunung Salak iya. Itu tuh viral di Twitter juga kan. Iya, itu viral. Iya, itu waktu itu benar-benar gila. Udaranya tuh bersih, benar-benar bersih gitu. Mungkin nggak sampai sebersih di luar negeri gitu atau di mana gitu. Tapi untuk ukuran Jakarta ini udah kayak di pedesaan men. Orang di websitenya waktu itu gue juga cek jadi hijau kok yang air apa itu gue lupa. Air quality itu ya. Iya itu yang air quality dia jadi hijau kok. Iya. Padahal selama ini merah mulu men. Yang paling parah terus. Ya kita kan dulu selalu top 5. Top 5 paling kotor. tapi apa bisa sih gue kasih pertanyaan ini deh, pertanyaan gampang deh nih, gampang. Menurut lu lebih cepat mana? Udara Jakarta itu jadi bersih atau Indonesia lolos Piala Dunia? Gue udah punya jawaban gue.
Oke. Gua bilang mungkin Piala Dunia dulu kan kali ya. Iya, gue setuju sih. Kok jawaban kita sama sih, jadi nggak seru dong? Oh gitu. Iya. Ya kan kita satu keluarga, jadi Iya. Lebih cepat Piala Dunia ya. lebih cepat Piala Dunia. Tapi menurut gue, Kenapa? Kenapa lu lebih enggak. cepat Menurut Piala gue lebih cepat Piala Dunianya itu harus kita tuan rumah. Dunia? Oh gitu. Iya, bukan kita lolos dari kualitas di lapangan. Kalau kita lolosnya dari kualitas di lapangan, mungkin lebih cepat Jakarta udara bersih sih. Enggak, gue mikirnya gini, kalau Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia, Mhm. pasti bersih dong. Oh iya, Pasti kayak kemarin Asian Games. Oh iya benar. Tuh. Kalau Asian Iya Games sih. mungkin cuma di satu kota, dua kota yang kemarin ya, Jakarta sama Palembang. Iya betul. Oh kalau Piala Dunia kan 10, 8, 12 Iya. kota. Iya. Stadionnya benar. nggak cukup kalau cuma Jakarta doang. Iya, betul. Berarti PSSI Iya. yang harus Anda lakukan untuk mencapai udara bersih Jakarta adalah Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Betul. Win-win solution. Kita bangga, timnas kita masuk ke Piala Dunia walaupun mungkin tidak lolos grup. Mungkin nyetak gol nggak sih? Kayaknya dikasih sih tuan rumah. Kasih lah. Faktor tuan rumah itu. Iya betul. Iya. Kayak lagian tuan rumah unggulan tau di grupnya. Iya kan. Jadi nggak ketemu sama Nggak bisa Argentina pulang. gitu. Bener juga. Bener. Jadi itu ya PSSI tolong supaya jadi tuan rumah Piala Dunia 2026 Iya. Pasti gitu. daftar ya? Masih gitu. Enggak lah, udah lewat lah kalau 2026 kan udah. Ini nggak mundur setahun semua ya? Enggak ya? Enggak. Enggak, ya. Yang mundur Olimpiade doang. Olimpiade doang ya. Ya itulah semoga tercapai agar kesehatannya juga ini. Jadi mungkin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa kerjasama dengan PSSI untuk melobi FIFA ya. Gue makin nggak jelas deh ngomongnya, udahlah. Thank you udah di sini ya. Gue inilah sekarang Sama-sama. gue kasih lo waktu 2-3 menit. Kan dari tadi gue juga lumayan sering ngomong kan. Jadi Iya. ini lo gue kasih spotlight ke lo 2-3 menit. Lo mau ngomong apa terserah, mau kasih nasihat lah atau mau apa, mengabarkan sesuatu, mungkin ada project baru atau apa, terserah lo. Pokoknya 2-3 menit. Dan habis itu kita tutup aja. So silahkan, waktu dan tempat kami sediakan. Oke. Ini Oh ya, lihat kamera. lihat kamera. Oke. Kalau gitu tadi nambahin aja sih gitu. Kalau ngomongin tentang passion itu mungkin orang selalu mikirnya passion itu something yang really big gitu ya. Gitu. Padahal sebenarnya orang tuh udah tahu apa yang mereka sukain. Cuman dari situ ya itu tadi ada kriterianya kan gitu. Mungkin apa sih ini benar-benar bisa dijadiin sebagai sesuatu yang mungkin bisa jadi passionnya, ini bisa jadi bisnis atau bisa jadi something yang untuk karir, atau mungkin ini lebih ke arah hobi gitu. Dan kalau misalnya ini sampai jadi hobi ya, it's okay gitu. Karena kadang ya mungkin mulainya dari hobi gitu. Kalau misalnya hobinya ini ternyata buat lu nggak bisa jadi bisnis ya, it's okay juga gitu. Mungkin kalau buat gua ini bisa gitu, bisa jadi bisnis gitu. Tapi ya itu beda-beda lah buat tiap orang. Anyway, itu gua, kalau itu saran dari gua aja sih gitu. Oke, jadi itu ya. Tolong diperhatikan, pokoknya intinya cari passion dan dijalanin aja dulu kan. Antara jadi bisnis atau jadi hobi. Tapi kalau ternyata nggak dapat sampai kapanpun, nggak mungkin ya, pasti dapat ya. Yeah, it's okay. It's the journey kan? It's the journey that matters. Oke. It's the journey that matters. Baik, sungguh menginspirasi. Oke, itu tadi Lawrence Samantha, CEO-nya dari Nobi. Kalau kamu pengen find out more info about Nobi, bisa lihat di description di bawah, atau bisa juga lihat di mana lo? Check our website www.usenobi.com. Oh ya, kalau misalnya daftar Usenobi itu nanti ada download aplikasinya. Waktu sign up ada referral code, bisa masukin referral code. Lu udah daftar kan? Udah. Ya. Apa referral code-nya? Popo aja. Popo aja. Oke, ya nanti pakai referral code-nya Popo aja. Ntar bisa dapat cashback 5%. Oke, thank you Lau. I will see you again di
project kita selanjutnya yang memang sedang lagi kita bikin. Amin. Amin. Dan udah sih, gitu aja sih. Okay. See you when I see you. See you.